Meskipun ini di-record, nanti kalian bisa tonton ulang di YouTube. Nah, tapi saya berharap kalian membuat catatan kecil bagian-bagian penting yang bisa kalian buka kapan saja. Ya, kami pun tidak menutup kalian apabila kalian mau konsultasi melalui WhatsApp group atau ngejapri ke kita. Nah, nanti yang menyampaikan materinya itu ada Ibu Hasni dengan Ibu Ratih. Tolong kalian tidak ada yang beranjak dari kursi kalian, meskipun kamera kalian rata-rata di sini off ya, hanya ada namanya saja Erika, Sekar, Mita gitu. Saya berharap kalian tidak kemana-mana, gitu. Tetap ada di sini, ya. Nah, sudah siap untuk menyimak materinya? Yang namanya aneh, ya, kayak misalnya ada hanya kode angka saja, tolong diganti namanya. Ya, pakai nama sebenarnya. Atau misalnya ada yang pakai nama HP, itu langsung diganti aja. Paham ya? Oke, terus aturannya di sini, nanti kan ini hanya 30 menit. Kita hanya sampai jam 10.30. Apabila meeting has ended, nanti di akhir kalian langsung masuk lagi ke link Zoom yang sudah saya share. Kalau misalnya memang belum selesai lagi, nanti saya perpanjang lagi Zoom-nya. Ya, jadi kita akan melakukan sosialisasi sampai dengan selesai. Cuman karena Zoom-nya free, jadi kita terpotong-potong. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita mulai masuk materinya. Duduk yang cantik Silmi, jangan dicoret-coret. Oke, siap ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengaran Ibu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, kita akan bahas dulu nih, sebenarnya PTN itu apa, SNMPN itu apa. Nah, PTN itu perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri itu mencakup seperti UPI, Unpad, Undip, UGM, ya. Nah, itu biasanya seperti S1, ya. Tapi sekarang kalau di UPI udah mulai ada diploma juga. Nah, kemudian untuk politeknik itu biasanya D3 dan D4, ya. Nah, itu biasanya kalau D3 berarti 3 tahun, D4 4 tahun. Kalau politeknik itu contohnya seperti Polban, Poltekkes, Polman, Poltekpos. Nah, maksudnya saya di sini biar teman-teman itu mulai paham, bisa membedakan antara apa itu PTN, apa itu PN atau Politeknik Negeri. Kalau PTS itu perguruan tinggi swasta. Kalau di Bandung seperti Unisba, Unjani, Maranatha, ya, itu contoh-contohnya. Nah, bentar. Bu Hasni, selanjutnya gimana sih? Lanjutin. Yang mana? Bentar ya. Kan nggak di sini. Berarti harus dari situ. Bentar ya. Ini harus diatur dulu. Jangan aku yang nge-host, kan harusnya bahas nih. Karena aku yang ngomong. Kok aku sih? Sebentar. Sebelumnya kalian udah ini belum? Sudah daftar udah isi list-list yang mau daftar SNMPTN yang di KM? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Suaranya imut banget sih. Udah jadi host.
Itu mau pindah. Kemana? Ke sini. Ke situ. Biar suaranya enggak pakai ini ya. Oke. Terlihat di sini ada di PPT tentang perbedaan kuota ya, jalur dan kuota SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Ibu. Nah, SNMPTN di sini minimumnya kuotanya itu 20%. Kuota di sini bukan berarti yang bisa daftar ya. Kalau yang kemarin, kalau yang bisa, maksudnya gini, jangan jangan salah mengartikan kalau yang disamakan dengan yang 40% kemarin yang kita sudah share ya. Jadi gini loh, SNMPTN itu seleksi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, minimum di satu kampus diterimanya itu 20% dari seluruh sekolah gitu. Nah, ini berdasarkan dari nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi yang ditetapkan oleh PTN. Buat kamu yang punya prestasi, itu akan lebih sangat membantu. Nah, biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendaftaran. Kemudian SBMPTN, minimumnya adalah 40% dari seluruh sekolah ya di satu PTN. Itu minimum 40%. Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk tes tulis. Kemudian hasil tesnya ini yang akan menjadi kriteria untuk diterima atau tidaknya di PTN. Nah, untuk biaya, ada yang harus biaya sendiri dan ada yang disubsidi oleh pemerintah. Yang disubsidi oleh pemerintah adalah mereka yang gabung menjadi peserta KIPKA. Nanti akan dijelaskan KIPKA oleh Bu Hasni. Selanjutnya ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini biasanya ada beberapa kampus yang memang mereka itu mengadakan seleksi sendiri, seperti UPI itu suka membuat seleksi sendiri. Tapi tidak semua kampus menyelenggarakan seleksi mandiri. Ini maksimum 30%. Dan ini dapat menggunakan hasil dari UTBK. Yang perlu digarisbawahi untuk PTN Badan Hukum, SBMPTN itu minimum 30%, dan seleksi mandiri itu maksimum 50%. Nah, selanjutnya adalah ini rada ya, ke kanan ya, Atas bawah. tapi nggak maju. Belum? Ngecek. Sebentar ya, ini rada lelet nih. Sejauh sini dipahami nggak? Kok nggak maju sih? Oh, nah
Ada beberapa anak-anak yang sudah mulai menanyakan tentang SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Perguruan Negeri, Politeknik Negeri. Untuk Politeknik Negeri ini informasi belum cukup ya. Jadi teman-teman mau sabar karena kita sedang fokus untuk di SNMPTN. Maka untuk SNMPTN silahkan untuk bersabar. Nah, untuk catatan politeknik di SNMPTN 2021. Yang pertama, semua jurusan dan teknik negeri akan masuk di seleksi SNMPTN SBMPTN 2021. Jadi teman-teman yang masuknya di S1 PTN atau D4 teknik negeri, silahkan daftar di SNMPTN atau di SBMPTN. Tapi kalau misalnya ada yang berniat masuk di D3 Politeknik Negeri, itu masuknya ke SNMPTN, ya, bukan SNMPTN. Paham ya? Yang kedua, dalam pendaftaran SNMPTN SBMPTN, siswa diperkenankan memilih 2 PTN dengan format campuran, yakni satu universitas atau institut dan satu lagi di Politeknik Negeri. Gitu. Yang ketiga, siswa SMP yang memilih Politeknik Negeri dengan jurusan yang linear akan mendapat bobot lebih dalam penilaian SNMPTN. Contoh, kamu dari jurusan AKM, kamu memilih akuntansi, maka ini akan mendapatkan bobot yang lebih gitu. Dan memang sangat disarankan untuk SNMPTN itu kamu tidak lintas jurusan. Kalau kamu jurusannya akuntansi, ya kamu akuntansi lagi, gitu loh. Tidak terus di luar dari itu. Kemudian persyaratan nih, kita lihat persyaratan di 2021. Persyaratan sekolah yaitu sekolah mempunyai MPSN, kemudian akreditasinya A. Kita akreditasi A ya, berarti 40% terbaik di sekolahnya. Untuk teman-teman kalau pengen tahu kuota SMK 11 untuk SNMPTN itu berapa banyak, silahkan buka, nanti ada ya? Nanti akan ada slide-nya, atau kalau mau lihat di link ada di ltmp.ac.id. Itu akan terlihat kuota SMK 11 itu berapa sih untuk AKL, kemudian untuk BDR, dan sebagainya. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa itu pada SKS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi prosesnya adalah nanti yang dari 40% terbaik ini yang hanya akan masuk ke dalam data pangkalan data sekolah dan siswa gitu. Tidak seluruhnya, tidak 1.518 siswa gitu. Nah, untuk persyaratan peserta yaitu adalah siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir, yaitu kelas 12 pada tahun 2021. Jadi alumni tidak akan bisa masuk ke SNMPTN. Kemudian memiliki prestasi unggul. Yang pertama memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kedua, memiliki NISN dan terdaftar di DSS. Ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Ini jadi teman-teman kalau merasa ada nilai kamu niat mau ikut SNMPTN tapi merasa bahwa ada nilai yang di bawah KKM, silakan segera langsung hubungi guru bersangkutan untuk perbaikan. Ya. Kemudian yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, kemudian untuk pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Misal, kamu berniat untuk kuliah di UI. Kemudian jurusannya adalah jurusan bahasa Inggris dan jurusan bimbingan dan konseling. Itu bisa. Atau satu kamu kuliah di UPI, misalnya kemudian memilih satu jurusan dan satu lagi PTN-nya di Unpad. Jadi satu jurusan lagi, ya. Harus dipahami di SNMPTN harus linear dengan jurusan kamu di SMK. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN
berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMA, SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi kalau misalnya kamu pengen, Bu, aku pengen di luar kota, boleh, tapi satunya lagi, wajib PTN-nya itu yang memang berasal di sekolah kamu sendiri. Sebagai pilihan pertama. Ya, sebagai pilihan pertama. Kemudian yang ketiga, disarankan lintas minat ya, yang tadi saya singgung. Nah, ini tergantung nih ketentuannya PTN yang akan diterapkan seperti apa. Kenapa sih nggak mesti lintas minat? Karena SNMPTN itu diseleksi melalui rapot, gitu loh. Kamu tidak tes, tapi kamu dari rapot. Kalau kamu jurusannya akuntansi, ya maka yang harus dilihat untuk jurusan akuntansi. Gitu ya, mohon dipahami. Kemudian, ini adalah tahapan pendaftaran SNMPTN. Tahapan yang pertama adalah menghitung kuota oleh LTMPT. Itu sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadi saya bilang di ltmpt.ac.id, di situ ada akun untuk SMK 11. Kemudian, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Nah, saat ini kita sudah registrasi. Yang ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Teman-teman yang belum daftar membuat akun LTMPT, silahkan. Dan ini wajib untuk semua siswa kelas 12. Buat kamu yang niatnya mau kuliah atau tidak, mohon untuk membuat. Ya. Kalau misalnya kamu nggak ada niatan tuh ikut yang SNMPTN, maunya ikut SBMPTN, maka kamu juga wajib harus seperti ini. Atau Bu, aku mau antar, dengan isi dulu aja, mumpung masih dibuka untuk registrasi. Jangan sampai sudah ditutup, kamu baru berpikir saya mau ikut. Gitu. Jadi semua wajib mengikuti. Portalnya itu portal.ltmpt.ac.id. Mohon dicatat. Kemudian, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemdikbud, atau Emis, Kemdis, Kemenak. Nah, saat ini kondisinya adalah kita sedang ada di posisi ini. Kita sekolah sedang menentukan calon peserta. Ya, jadi buat kamu tugasnya adalah sekarang dulu aja akun LTMPT. Nanti akan ada informasi selanjutnya siapa saja yang bisa daftar SNMPTN. Kemudian pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, kemudian pendaftaran SNMPTN, nanti di pos pendaftaran ini kamu akan mendapatkan info lagi. Kemudian pilihan PTN dan program studi, kamu sudah mulai bisa memilih PTN dan program studi, pengunggahan portofolio, ini bagi bidang seni dan olahraga. Kemudian seleksi jalur PTN, ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Dan pengumuman hasil dari SNMPTN, selanjutnya daftar ulang sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima. Nah, pengumuman kuota itu 28 Desember itu sudah kemarin. Dan ini kayaknya masa tambahan kuota, insya Allah kita nggak ada masalah. Ya. Kemudian, ketentuan 40%. Ketentuannya nih, buat teman-teman yang penasaran, ketentuannya apa sih untuk bisa masuk 40%? Kebijakan sekolah dalam menentukan siswa yang berhak mendaftarkan SNMPTN sebanyak 40% adalah berdasarkan minat dan nilai rapor. Makanya kemarin kalian disuruh isi survei, kemudian kalian diminta untuk mengisi list dari KM, siapa yang minat ikut SNMPTN. Nah, ini kita akan melihat berdasarkan minat dan juga kita akan melihat juga dari nilai rapor. Kemudian yang kedua, ranking berdasarkan nilai pengetahuan saja. Semester 1 sampai dengan semester 5. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kompetensi, keahlian. Itu yang dilihat ya. Kemudian kemudian sekolah untuk ini kuotanya yang saya bilang ya. Jadi kita lihat
bisnis pemasaran itu jumlahnya ada 65 orang. Nah, kuota dari 40% 65 orang itu adalah 26. Sebentar ya. Ini gimana? Tunggu bentar ya. Emang udah ditunggu? Iya. Pokoknya ada tuh. Oh, ini nggak bisa ganti ya? Nggak bisa diklik ya? Udah sih, klik gimana? Coba klikin nih. Harusnya nggak klik. Sebentar ya, bentar. Oke, slide selanjutnya. Mangga Bu Asni. Nah, ini nih teknik komputer informatika 206. Nah, di sini 40%-nya adalah 83. Ya. Untuk akuntansi di 141 siswa, sesungguhnya hanya 57 siswa yang bisa untuk didaftarkan. Kemudian manajemen perkantoran itu 100 siswa itu yang bisa hanya manajemen hanya 43 orang. Oke. Udah. Lihat selanjutnya. Go. Lanjut. Dah. Coba ganti aku. Sepatunya udah. Ya. Ke aku lagi aja sih. Gampang. Dari mas. 3 kelas itu udah. Sebentar ya, ini ada Nah, ini jadwalnya kalian untuk catat. Jadwal-jadwal penting. Ini peluncuran sistem KMW 2021, ini Januari. Registrasi akun LTPT Januari sampai dengan 1 Februari. Ya, tapi untuk kita nggak mau dideketin lahir atau Februari enggak. Nanti kita akan informasikan kembali registrasi terakhir itu kapan. Kalau terakhir teman-teman semua, teman-teman sudah harus selesai registrasi di tanggal 15 Januari. Ya, walaupun terakhir itu Februari, kita tidak mau ambil di akhir-akhir. Kenapa? Biasanya portalnya itu penuh di akhir. Jadi teman-teman, kita ambil waktu dari awal ke tengah. Itu silakan untuk langsung membuat akun. Kalau lewat dari 15 Januari, punten. Itu akan sangat menghambat kita untuk bekerja. Kalau kita mau ingin segera cepat dikerjakan, teman-teman juga harus cepat bekerja juga. Ya, harus cepat mengerjakan membuat akun LTMPT. Kemudian penetapan siswa eligible oleh sekolah, ini juga sedang kita kerjakan. Kemudian pengisian PDSS, pengisian PDSS ini harus sudah ada dari yang hasil dari siswa yang eligible. Gimana kita mau tahu hasil eligible? Itu adalah harus ada namanya ranking gitu ya. Kemudian pendaftaran SNMPTN ini 15 sampai 24 Februari. Ya, 15 Februari sampai 24 Februari. Pengumuman hasil SNMPTN 22 Maret. Pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN itu dilihat di PTN yang penerima. Yang perlu disiapkan saat mendaftar. Yang pertama adalah siswa memiliki NISN yang valid. Ya. Kemudian ini harus diawali dengan 00. Jangan ketukar sama NIS, ya. Jangan ketukar sama NIS gitu. NISN sama NIS itu berbeda gitu.
Dan pastikan teman-teman bahwa NIS yang kalian pakai itu memang sudah update, masih aktif. Suka ada yang NIS-nya NISN-nya itu double NISN-nya. Jadi ada yang waktu SD tapi sekarang ada juga sekarang. Nah, itu harus dicek apakah kamu NISN-nya update atau tidak gitu. Kemudian memasukkan NPSN sekolah. Silahkan catat NPSN sekolah 20219175. Ini akan sangat-sangat dibutuhkan setiap kamu mendaftar. Kemudian alamat email aktif. Jangan alamat email yang rada alay ya. Harap alamat emailnya yang wajar-wajar aja. Kemudian tidak mengubah nomor HP atau WA untuk memperoleh informasi terbaru. Jadi kalau misalnya suka ganti-ganti nomor, jangan ya, karena itu akan menghambat kamu sendiri. Kemudian biasanya suka ada informasi. Nah, petunjuk lengkap cara registrasi awal akun LTMPT. Tahap pertama adalah siapkan NISN kamu, NPSN sekolah, dan tanggal lahir peserta. Masuk ke portal ltmpt.ac.id. Di sini ada namanya klik daftar di sini. Kemudian kamu klik daftar yang siswa, ya. Setelah itu, kamu setelah mengisi NISN, NPSN, dan tanggal lahir, klik selanjutnya. Setelah itu, jika tidak ada masalah, langsung muncul biodata, ya. Langsung ada biodatanya. Jika ada yang berbeda, segera minta bantuan sekolah untuk mengurusnya. Nah, biasanya kalau terkait dengan NISN itu di operator sekolah. Betul ya? Bawa ke informasi nanti yang salah bawa akte asli ke sekolah. Ya, oke, asli. Jadi kalau misalnya kalau NISN kamu tidak sesuai, kamu bisa bawa akte ke sekolah sama kakak ya? Enggak ya? Akte aja. Kalau ada perubahan data, bawa akte kelahiran yang asli, nanti di-scan-kan. Oh iya. Nanti kalau misalnya ada perubahan data atau ternyata datanya tidak sama dan sebagainya, bawa akte asli, nanti akan di-scan di sekolah gitu ya. Kemudian isi email password. Gunakan Gmail, itu akan lebih mudah. Jangan pakai selain Gmail. Jangan sampai salah ketik alamat email kalian. Kemudian pastikan email kalian ini masih aktif dan nggak lupa password. Kemudian masukkan password yang mudah diingat, ya. Jangan terlalu rumit. Kemudian password ini akan digunakan untuk login akun LTMPT sampai pendaftaran SNM, SBM, ya. Jadi jangan sampai kamu membuat password yang kamu rumit sampai akhirnya kamu sendiri lupa untuk login ke akun LTMPT sampai lupa buat daftar SNMPTN, SBMPTN. Jadi yang normal-normal aja kalau bikin password. Kemudian catat dan simpan alamat email dan password kamu. Gitu, dan jangan lupa untuk dirahasiakan. Nah, kalau misalnya sudah benar datanya yang kamu masukkan, password dan sebagainya, jangan lupa centang. Ya, saya menyatakan bahwa data ini benar. Kemudian sudah terdaftar. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Sudah terdaftar, namun masih butuh aktivasi. Gitu. Nah, di sini adalah alur registrasi dan verifikasi akun siswa. Ini untuk validasinya ya? Validasinya belum ada info lagi. Sampai situ dulu. Paling sampai yang tadi ya. Gitu. Paling nanti informasinya sampai yang sebelumnya tadi. Ini ada alur verifikasi. Ini siswa mendaftar akun menggunakan NISN, NPSN tanggal lahir, kemudian siswa melakukan aktivasi akun menggunakan email, siswa melakukan verifikasi dan validasi akun. Nah, ini untuk validasi akun ini nanti akan ada informasi selanjutnya. Mengenai foto untuk daftar LTMPT, ukurannya 4x6, harus berwarna, background-nya polos, warna background bebas. Paling aman kamu bikin biru atau merah. Kalau saya sarankan kamu bikin 2, biru dan merah. Mana yang diminta, kamu tinggal masukin. Kemudian formatnya JPG, JPEG, atau PNG.
File minimal 80 KB, maksimal 300 KB. Ini akan berpengaruh ketika kamu ingin mengupload foto kamu, nanti jadi nggak bisa kalau melebihi dari ketentuan. Yang keenam, posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Yang ketujuh, kualitas foto harus tajam dan fokus. Ya, walaupun kamu mau pakai HP silahkan, tapi perhatikan hal ini ya. Kemudian tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen. Kesembilan, kepala terletak di tengah secara horizontal. Dan yang ke-10, pastikan yang ada di dalam foto adalah diri kalian sendiri. Ini pengalaman, ada yang pakai foto SNMPTN, tapi dia pakai helm. Gimana mau ngelihatnya, ya? Yang ngomong panitianya sendiri. Nah, itu hati-hati. Ini jangan jadi hal yang bercanda, gitu. Kemudian, pastikan kamu menggunakan baju seragam. Jangan baju bebas, ya. Seragam yang putih. Seragam yang putih, putih abu. Ya, jangan yang lain-lain lah. Jangan pakai baju bebas juga. Nah, ini nih contohnya. Oke. Ini adalah contoh dari foto formal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang KIP kuliah. Nah, untuk KIP kuliah akan dijelaskan mengenai oleh Bu Hasni. Sekarang berapa menit sih? Udah di situ aja, ntar aku klikin. Soalnya aku udah nempelin internet. Buat teman-teman yang penasaran tentang KIP, nah ini ada Bu Hasni, itu KIP adalah pengganti dari bidik misi. Iya. Mangga Bu Hasni. Ya, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tentang beasiswa KIP kuliah ya. Nah, mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya, Bu, gimana kalau KIP kuliah itu gimana sih daftarnya? Oke, di sini dijelasin dulu ya tentang KIP. KIP itu pengganti dari beasiswa bidik misi. Sebenarnya prosesnya hampir sama, jadi punya websitenya sendiri ya, di kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, untuk saat ini KIP kuliah itu belum ada informasi ya, jadi kalian tunggu aja. Catatan yang ada sekarang itu adalah kalian fokus dulu untuk mendaftar LTMPT. Nah, sambil di pertengahan jalan mendaftar LTMPT itu, kalian tunggu informasi KIP kuliah. Catatan lainnya juga, ketika kalian mendaftar LTMPT, kan ada kolom verbal ya. Itu kalian cek dulu datanya. Kalau misalnya sudah benar, kalian sudah bisa simpan permanen meskipun belum mendaftar KIP kuliah. Jadi seperti itu ya informasi yang didapatkan dari alumni bidik misi gitu, di bidikmisi.com. Jadi kalian, Ibu sarankan untuk rajin-rajin membuka website di bidikmisi.com. Di situ udah jelas banget informasi bagaimana alur pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNMPTN. Oke, mana sih close? Mama nggak oke. Aku tuh udah jadi host loh. Nah, di Instagram juga kalian Ibu sarankan untuk sering-sering buka misalnya sahabat.kipkuliah ya di Instagram. Nah, itu biasanya selalu update terus di bidikmisi.com. Nah, persyaratan untuk peserta KIP kuliah apa aja sih? Di sini kalian yang ingin mendaftar KIP harus mempunyai kepemilikan program bantuan dalam bentuk kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta PKH atau program Keluarga Harapan, keluarga pemegang kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Tapi kalau misalnya kalian belum punya KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, jadi kalian tetap dapat mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah. Jadi setelah digabung itu pendapatan kotornya maksimal 4 juta
atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga yang masing-masing per kepalanya itu adalah berjumlah maksimal Rp750.000. Jadi kalian kalau misalnya nggak punya kartu apapun, nggak apa-apa, daftar dulu aja di website KIP-nya, terus nanti isi data yang ada di sana sesuai yang diminta gitu. Jawab aja secara jelas, jujur, transparan gitu, sesuai yang ada ya. Oke, next. Ya, ini keunggulannya kalian bisa ikutan UTBK ini untuk yang jalur SBMPTN itu gratis tanpa bayar. Kalau misalnya nggak pakai KIPK, kalian bayar berapa sih? Sekitar 200 ya. Ya, UTBK. 300 apa 200? 200 sampai 300. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa cek aja di altmpt.ac.id tentang informasi lebih lanjut. Terus pembebasan biaya kuliah, bantuan biaya hidup 700.000 per bulan. Ini jangka waktunya bisa dilihat aja ya. Kalau lebih dari jangka waktu itu kalian bisa dicopot kartu KIP kuliahnya dari kampus. Alur pendaftaran KIP kuliah ini kalian, Ibu sarankan ya, simak dengan baik setiap informasi yang dikasih atau di-share oleh akun di bidikmisi.com di YouTube. Nah, itu kalian bisa cek aja, pokoknya akunnya namanya di bidikmisi.com. Semuanya informasinya detail. Jadi kalian nggak usah bingung, di sini biasanya sih tahun-tahun sebelumnya, kalau nggak ada COVID kita bantu langsung gitu. Tapi untuk sekarang karena informasi banyak di media sosial ya, kalian harus rajin-rajin buka media sosial kalian. Ya, kalau misalnya masih agak bingung, butuh informasi lebih lanjut, nggak apa-apa. Hubungi guru BK yang bersangkutan, guru BK masing-masing. Nah, ini pendaftaran KIP kuliah, tata caranya sama ya. Jadi KIP kuliah itu punya website sendiri, kalian tetap harus masuk ke situ, tunggu sampai dibuka. Tahun yang lalu itu KIP kuliah molor waktunya, jadi LTMPT-nya itu udah hampir mau tutup, KIP kuliah baru muncul gitu, jadi agak-agak bingung. Nah, sebenarnya kalian gak usah bingung karena KIP kuliah itu datanya masih bisa diedit, jadi nomor pendaftarannya itu masih bisa diedit. Jadi ketika kalian sudah simpan permanen, itu nggak masalah. Pastikan data NISN, NIK, terus NPSN itu sama yang ada di akun KIP dan yang ada di akun LTMPT, karena itu data yang sama di antara dua website. Kalau misalnya ada perbedaan, nanti pasti kalian ada keterangan nomor pendaftaran gagal. Jadi kalau misalnya nggak sama, ya itu pasti gagal. Pastikan itu harus sama. NISN, NIK, dan NPSN. Lagi sih. Next. Nah, ini tahapannya kurang lebih kayak gitu ya. Kalian sebenarnya bisa baca di website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Ini ada banget di sana. Meskipun memang belum muncul yang terbaru, kalian bisa lihat gambarannya yang tahun lalu di websitenya seperti itu. Udah. Nah, ini info lebih lanjut KIPK. Kalian main-main aja ya ke Instagram itu. Ibu yakin kayaknya kalian udah banyak tahu mungkin ya. Atau yang belum tahu dicatat. Ini Instagram yang menjelaskan KIPK lebih detail. SBMPTN belum ya? Kita mau jelasin. Ini singkat aja penjelasan tentang SBMPTN, karena sebenarnya kita mau fokus dulu SNMPTN, tapi ya nggak apa-apa, dibahas aja. SBMPTN itu jalur seleksi lewat tes ujian atau ujian tertulis berbasis komputer, namanya UTBK. Jadi ketika kalian tidak masuk siswa yang eligible gitu ya, yang nanti akan diinformasikan insya Allah secepatnya,
jangan putus asa kalau memang pengen kuliah, bisa ikut SBMPTN. Nah, di sini kelebihannya itu bisa non-linear, jadi kalian bisa pilih jurusan yang lain. Bahkan kalian bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan, misalnya UGM gitu. Yang penting UTBK-nya tinggi dan bisa bersaing, nggak apa-apa meskipun indeks sekolahnya mungkin belum pernah ada alumni yang masuk, yang penting UTBK-nya tinggi aja. Nah, memang kita pelajarannya itu nggak kayak di SMA, nah makanya kalian harus belajar lagi gitu di SBMPTN. Terus, ini persyaratannya ya, memiliki kesehatan yang memadai, dan tetap bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Untuk pilihan program studinya, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau 2 PTN, masing-masing PTN 1 prodi. Nah, ini alur pendaftarannya, tahapnya sama, kalian harus mendaftar ke LTMPT. Di jadwal, ya bikin akun LTMPT, tapi di jadwal yang dikhususkan, yaitu tanggal 7 Februari ya nanti setelah yang ini, SNMPTN. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah daftar LTMPT dari sekarang, terus misalnya gitu ya, nggak lolos SNMPTN, kalian nggak usah bikin akun lagi, jadi tetap pakai yang itu di portal ltmpt.ac.id. Terus mengisi biodata, selanjutnya pilihan PTN dan program studi, memilih paling banyak 2 prodi ya yang tadi, kemudian mengunggah dokumen, dan yang terakhir itu pengumuman, masih sama ya. Oke, ini jadwalnya dicatat aja, jangan lupa dibikin alarm di HP. Registrasi akun LTMPT untuk yang ingin ikut SBMPTN itu 7 Februari sampai 12 Maret. Ini juga termasuk yang gap year ya. Terus pendaftaran UTBK-nya, ya, pendaftarannya UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 12 sampai 18 April, gelombang 2 segitu, pengumuman hasil 14 Juni. Informasi selengkapnya bisa di-download di ltmpt.ac.id. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kami melalui Instagram BK. Bisa dilihat pertanyaannya. Mungkin bareng-bareng aja. Bentar, loading ini. Bentar. Nah, ini teman mungkin pernah diminta boleh bertanya di Instagram BK. Ini ada beberapa pertanyaan. Kak, apa bedanya sih antara ketiga itu? Bedanya SNMPTN itu kamu tanpa tes, SBMPTN kamu dites, SNMPN itu politeknik untuk yang D3. Ya. Kemudian SNMPN, SNMPTN ya, semoga sudah cukup jelas yang tadi sebelumnya ya. Kok nggak maju? Maaf ya, ini rada-rada loading ini, mau di selanjutnya. Teman-teman, jangan sampai, saya mengingatkan, kalau nyari informasi itu ke tempat-tempat yang memang sangat dipercaya gitu. Tadi link-link yang sudah di-share oleh Bu Hasni, kemudian saya, mohon itu dicatat. Jadi tidak membuka informasi dari yang lain karena akan simpang siur. Dan itu akan membuat kamu bingung gitu. Apalagi misalnya dari koran apa dan sebagainya. Kok nggak bisa selanjutnya ya? Maaf ya, ini mau ke selanjutnya tapi loading ini. Enggak masuk, nggak maju. Halo, masih menyimak? Masih, Bu. Nah, Masih, Bu. Masih, Bu. Mungkin ada pertanyaan nggak sejauh ini? Sambil ini rada loading nih.
Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya? Mangga. Ibu mau nanya. Assalamualaikum. Andin mau bertanya, Bu. Mangga Andin. Ibu, jadi Andin tuh sama beberapa teman kelas waktu tanggal 5 udah daftar akun LTMPT. Tapi pakai fotonya, pakai foto baju bebas hitam putih, terus udah disimpan permanen. Jadi gimana ya, Bu? Ya sudahlah. Yang sudahlah. Daripada kamu nanti nyesel hidupnya. Apa nih pertanyaannya? Ya dia pakai bajunya baju bebas. Tapi nggak kaos kan? Atau kerudung instan? Pakai kerudung instan? Enggak. Andin Enggak, pakai kerudung 4, Bu. Andin AKL 3 ya? Yang sudah terdaftar ya sudah, tapi kalaupun memang yang belum, mohon untuk memakai seragam. Terus nanti pas daftar SNMPTN kan nanti akan memasukkan lagi foto. Nah itu tetap harus pakai seragam. Ya, Andin ya. Oh, iya, Bu. Nih kayak gini. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya contohnya. Tadi udah dikasih contoh. Udah. Aku jangan tahu dehnya. Oke. Yang ada pertanyaan lagi selain Andin? Contoh. Ibu, Assalamualaikum. Sekar mau nanya. Mangga, Sekar. Bukan katanya kan kalau misalnya udah lolos di SNM atau SNP itu kan nggak boleh lagi ikutan SBM, bakal ditolak. Itu juga berlaku buat SBMPN nggak, Bu? Ya jadi gini, ngerti saya. Kalau udah diikutin SNMPTN, Oh, jalur rapot. jangan rapot, jangan ikutin Bentar. jalur tes. Gitu. Ini waktunya habis ya? Ini lagi aku bikin lagi. Tunggu bentar. Teman-teman, ini kayaknya waktunya mau habis. Nanti kalau ini sampai terputus, nanti akan di-share ulang ya. Yang link selanjutnya ya, Bu. Bentar, ini lagi dibuat. Gimana tuh kelas yang aku nggak bawa HP? Untuk kelas pegangan saya, Japri ke Bu Amel. Mangga Japri langsung ke Bu Amel, atau Bu Hasni ya, atau Bu Ning. Ya. Ini udah keputus. Kalau TKJ ada aku si Siva Windy ada. Cepet kayaknya di sini. Kalau Windy ada 3 aku sih. Berarti 12 TKJ sama apa lagi? TKJ AKL 1 Wina ya. AKL 1 mah udah jadi satu grup. AKL MM mah nggak ada. MM 12 Dava Nggak punya. Arif Keraksa weh. Minta tolong ke Keraksa. Sok nih, kamu nih. Iya ya. Ibu ini MM. Ada MM? Sudah. Handphone saya Ada Ibu. Oke. Handphone saya Saya lagi bikin lagi ini Ada. schedule meeting selanjutnya, tunggu. Bisa langsung ke situ.